bersama-sama beribadah di sore hari ini, Minggu Septuagesima. Sebelum kita bernyanyi, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10. Kupuji Kau ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang ditulis dalam surat Kolose
pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kita membacanya secara bersahut-sahutan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami membacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta,
kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horas Madihita Saluhutna. Horas. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pokok-pokok Warta Jemaat HKBP Yogyakarta pada minggu ini. Warta ini juga dapat dibaca melalui papan pengumuman atau dalam bentuk soft copy melalui WA Group di masing-masing wilayah ataupun kategorial. Pertama, nama arti dan topik minggu 16 Februari 2025. Nama minggu Sabtu Agesima Pitupulu Ari Adorang Sohaheheon. Topik Tuhan pengharapan kita, Jauhobado Pakirimota. Pelayan ibadah minggu Sabtu Agesima 16 Februari 2025. Khotbah Pendeta Ucok Fernando Hutasuit MTH. Liturgis Sintua Nyonya NDP Sijabat Boru Nababan. Warta calon Sintua IA Sinambela. Petugas yang lain dapat disimak seperti yang tertulis. 3 pertanyaan wilayah minggu ini. Rabu 19 Februari 2025 pukul 19 di rumah keluarga A Hutagaul SH NJ Boru Sutomayang SE alamat Sopokodang masuk wilayah Barat. Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 di rumah keluarga Pendeta BW Panggabean MDiv M Boru Pangaribuan alamat Idewa Nyoman Oka nomor 22 Kota Baru masuk wilayah Tengah. Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 di rumah keluarga CT Huta Barat ST Dr. ST Boru Huta Galung alamat Jalan Pondok Pesantren nomor 61 Kanoman Maguwo Harjo masuk wilayah Timur. Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota jemaat wilayah diundang untuk menghadiri acara pertengahan wilayah sesuai jadwal. Yang berikut aturan dohot peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Popaton bab kelima peribadahan kepada Tuhan pasal 5 kegiatan dan waktu HKBP beribadah kepada Tuhan. Pengajaran firman Tuhan. Jemaat mengadakan pengajaran firman Tuhan kepada segenap warga jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua agar pemahaman mereka terhadap firman Tuhan semakin bertambah. Demikian juga penghayatan dan pengamalannya yang memungkinkan mereka tetap berada dalam kehidupan Kristiani. CD. Jemaat melaksanakan pengajaran CD bagi mereka yang akan mengaku imannya. Ketika akan mengakhiri pelajaran itu, pendeta yang mengevaluasi hasil belajar mereka di hadapan pelayan tahbisan dan orang tuanya masing-masing. Mereka mengaku imannya di hadapan jemaat pada kebaktian minggu sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam agenda HKBP. Pernikahan. Jemaat melakukan pemberkatan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah di tengah-tengah jemaat sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam agenda HKBP setelah ada pemeriksaan oleh pelayan tahbisan. Pesta gerejawi dan perayaan hari khusus. Jemaat mengadakan ibadah atau kebaktian untuk merayakan hari-hari besar gerejawi mengikuti kalender liturgi yang dimuat dalam agenda dan almanak HKBP. Pertama, ibadah malam kelahiran Tuhan Yesus tanggal 24 Desember. Kedua, pesta pertama dan kedua kelahiran Tuhan Yesus ataupun Natal. Ketiga, peringatan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. 4, ibadah subuh kebangkitan Tuhan Yesus. Kelima, pesta pertama dan kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Keenam, pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus.
Ketujuh, pesta pertama dan kedua turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kedelapan, pesta peringatan kemandirian HKBP 10 sampai dengan 11 Juli. Kesembilan, pesta peringatan hari berdirinya HKBP 7 Oktober. Kesepuluh, pesta peringatan hari reformasi 31 Oktober. 11, ibadah tutup tahun 31 Desember. 12, pesta tahun baru 1 Januari. 13, ibadah menanam benih. 14, pesta panen jemaat dapat mengadakan kebaktian pada hari-hari khusus yang dianggap penting. Yang berikut, PHD Ina Priscila dan PHD Ama dapat disimak seperti yang tertulis. PHD Naposo Bulung ataupun pemuda pada hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 18 WIB akan dilaksanakan PA Naposo Bulung ataupun pemuda bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Diundang seluruh Naposo Bulung ataupun pemuda untuk menghadirinya. Tuhan memberkati. Kesembilan, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari ini Minggu 16 Februari 2025 kita menerima kunjungan gerejawi dari Solideo Soir HKBP Serpong, Resort Serpong. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Terima kasih atas kunjungannya, Tuhan memberkati. 10. Pembagian kalender HKBP 2025 diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Yogyakarta bahwa kalender HKBP tahun 2025 sudah tersedia agar dapat menghubungi Sintua wilayah bagi yang belum menerima. Terima kasih. 11. Pelayan tahunan ataupun bulan jemaat. 12. Toktok Ripe dan donasi pembangunan. 13. Panitia pembangunan. 14. Laporan kegiatan pengadaan sound system dapat disimak seperti yang tertulis. 15. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. 16. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. 17. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. 18. Pokok-pokok doa syafaat dapat disimak seperti yang tertulis. 19. Persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini 16 Februari 2025 yaitu dari NN. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Sintua Dr. Anda Nyonya RLC Malau Boru Nadeak. Tuhan memberkati. 20. Kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 21. Kegiatan pelayanan di Pargodungan Gereja.
22 Warta Keuangan dapat kita simak seperti yang tertulis. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab Yeremia 17 ayat 12 sampai 18. Yeremia 17 ayat 12 sampai 18. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Semua kita pernah mengalami situasi yang sulit. Pertanyaannya ialah, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit tersebut? Apa biasanya kegiatan kita atau respon kita? Ada sebagian orang ketika situasi sulit dijumpainya, dihadapinya, kepalanya langsung pusing 7 keliling. Ada orang yang ketika situasi sulit dia langsung makan. Ada orang yang langsung tidur. Ada orang yang pergi pelarian untuk mabuk-mabukan. Ada orang yang terus meneruskan kegiatannya untuk judi online. Tempat dia stres, tempat dia mencari sesuatu hal yang menyenangkan menurut pikirannya, karena situasi sulit menghampiri hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari antara kita pernah menghadapi situasi tersebut. Sekarang bagaimanakah sudut pandang orang beriman, sikap orang beriman ketika menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan, pendidikan, atau kita katakanlah ketika kiriman dari kampung belum datang. Ini toh situasi yang sulit bagi saudara-saudaraku para mahasiswa-mahasiswi yang orang tuanya berada di kampung halaman, kita berada di Jogja ini. Uang semester harus dibayar, uang kos, uang kebutuhan hidup semakin berkurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pun pernah mengalami seperti pengalaman kita saat ini, yaitu situasi yang sulit tersebut. Dan mungkin dia lebih parah daripada kita. Mengapa? Karena memang Yeremia adalah seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan. Dia ditolak, dia dikecam, dia tidak dipedulikan, bahkan dia hendak dibunuh. Ini situasi yang sulit yang dihadapi, padahal dia adalah seorang nabi yang bertugas untuk memberitakan kebenaran. Memang sampai sekarang
yang namanya kebenaran itu pasti akan membuat kegelapan itu menjadi terusik. Yang namanya terang pasti akan menyilaukan seseorang yang sudah nyaman di kegelapan. Dan seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun dia anak Allah yang tunggal, bahkan dia adalah Tuhan, tetapi Yesus, dia tetap menderita. Terlebih kita sudah masuk minggu Septuagesima. Makanya ini tutup altar ganti. Kemarin warna putih, sekarang warna hijau. Ini ada maknanya semuanya. Di minggu ini HKBP menamakan minggu-minggu Pasion. Minggu-minggu menjelang penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi semua khotbah, semua firman Tuhan diarahkan bagaimana kita, saya, dan saudara-saudara mengingat, memahami, dan memasuki penderitaan Yesus. Karena sudah selesai toh Natal. Sudah selesai toh minggu Epifanias, Hapapatar. Dan sekarang minggu-minggu Pasion. Nabi Yeremia menderita, mengalami hal yang pahit, mengalami hal yang sulit. Yesus pun demikian. Sekarang bagaimanakah pola Yeremia menghadapi situasi yang sulit tersebut, dan bagaimanakah Yesus juga mengalami situasi yang sulit dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Yeremia dan Yesus menghadapi itu semua dengan berdoa. Itu makanya Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, kan begitu, sebelum dia disalibkan. Yeremia juga berdoa. Jadi khotbah kita di ayat 12 sampai 18 ini adalah doa Yeremia ketika dia mengalami hal yang sulit. Di dalam doa itulah dia berharap. Jadi orang yang berdoa ialah orang yang berpengharapan. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak pernah berpengharapan. Jadi ciri orang yang berharap ternyata dia berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketidakmampuannya menghadapi situasi tersebut. Kalau saya tinjau dari bahasa asli, apakah itu pengharapan di ayat 13? Pengharapan itu dikatakan mikweh. Bukan migomak ya. Mikweh atau mitio. Mikweh ini artinya menantikan. Jadi orang yang berharap adalah orang yang menantikan. Bisa juga pengharapan ini artinya pegangan hidup. Jadi orang yang berharap adalah orang yang menantikan. Ada yang dinantikan, sesuatu hal yang dinantikan. Ada yang ditunggu. Jadi orang yang mempunyai pegangan hidup. Ada yang dipegang dia. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan begini. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu seperti sauh. Apakah sauh? Sauh itu jangkar. Kalau saudara lihat, jangkar itu dimiliki oleh setiap perahu atau kapal yang bersandar di pelabuhan. Ketika dia bersandar di pelabuhan, jangkar itu diturunkan dan dia kan ujungnya lancip begitu ya, lancip. Sehingga dia menancap di dasar laut itu. Ketika jangkar sudah diturunkan, kapal sudah berlabuh, entah angin badai yang kuat sekalipun di tengah laut, itu kapal tidak akan terombang-ambing. Dia akan tetap di situ. Di tempat pelabuhannya, hot doi bana di sini. Andai kata jangkar tidak diturunkan, maka itu kapal akan terombang-ambing, akan hanyut, dan akan tenggelam, akan binasa. Itulah pengharapan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana sikap kita yang berharap ini? Bagaimana saya sekarang melaksanakan pengharapan kepada Tuhan ini? Orang yang berharap adalah orang yang angkat tangan kepada Tuhan. Dia hands up. Dia menyerah. Karena apa?
karena dia menurut logika berpikirnya atau menurut situasi yang dihadapinya, dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu orang yang berharap. Jadi hidup ini harus punya pengharapan. Tanpa pengharapan Anda kuliah di Jogja ini, Anda akan sulit menghadapi pergumulan. Apa harapan Anda sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara yang kuliah di Yogyakarta ini? Apa harapan Anda? Tentu banyak harapanmu tahun 2025 ini toh, memasuki semester genap ini. Yang mungkin kita kurang maksimal belajar di semester ganjil. Sekarang semester genap, mari semua targetmu serahkan sama Tuhan. Aku berharap Tuhan, IPK ku di atas 3 lah. Jangan lagi nasakom. Tahu tidak nasakom? IP nasakom tahu? Nggak pernah dengar ya? Atau hanya saya yang pernah dengar? Nasib 1 koma. Kan 1 koma sekian, 1,9. Aduh, bagaimana? Ya kalau 1 koma sekian, E-nya berapa itu kan? Kalau E-nya 5 enak dimakan kan gitu. Entok kan? Bebek. Kalau bisa Tuhan, izinkanlah aku belajar dengan maksimal di semester genap ini. Harapanmu saudara-saudaraku mahasiswa, serahkan sama Tuhan. Kepintaranmu. Siapa saudara yang rajin membaca buku? Serahkan sama Tuhan semua. Apa yang kau miliki, fasilitas dalam kosanmu, serahkan sama Tuhan semua. Serahkan, karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya kok. Sepandai-pandai apapun saudara. Kan pernah saya ceritakan, kalau ada orang yang sistem SKS, wah dia andalkan kepintarannya. Jangan lupa, itu komputer bisa Ctrl A delete kan begitu. Error kan? Ini bisa error. Ini, pikiran ini. Kalau banyak bebanmu, makanya serahkan semua sama Tuhan. Mikwe, ada yang kita nantikan, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Sama seperti Yeremia. Yang kedua tentang kesembuhan. Saudara-saudara, kalau kita pernah melihat atau mendengar lah gitu ya, ada salah satu rumah sakit di Penang mengatakan begini, di depan rumah sakitnya, kami, artinya rumah sakit itu, kami mengobati, tetapi yang memberi kesembuhan adalah Tuhan. Yeremia mengakui bahwasannya kesembuhan itu adalah dari Tuhan. Dari sudut pandang teologis, yang berhak mengatakan sembuh adalah Tuhan. Siapa di sini dokter atau sekolah kedokteran? Ingat khotbah saya ini. Atau Anda saudara-saudara yang sekolah di keperawatan atau di kebidanan. Saudara tidak berhak mengatakan saya bisa menyembuhkan. Ingat, saudara tidak berhak mengatakan pasien Anda kelak, saya bisa menyembuhkan. Tapi yang bisa saudara katakan ialah saya bisa mengobati. Mengapa begitu? Karena sumber kesembuhan adalah dari Tuhan. Bukankah di perjanjian baru ada mengatakan seperti ini? Perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Apa katanya? Ketika Yesus lewat, aku menjamah pakaian Yesus saja, dengan iman dia mengatakan pasti aku akan sembuh. Artinya ada parhitean, ada jembatan. Kupegang pun, masih dipegangnya ulos Yesus itu. Kupegang pun ulos Yesus itu, aku yakin akan sembuh. Jadi dokter, perawat, ataupun bidan, para medis rumah sakit, itu ialah jembatan Tuhan untuk menyembuhkan pasien. Jadi kalau ada orang berkata, gak perlu saya berobat,
berdoa saja semalam suntuk. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. HP ngapar, udah sakitnya sakit keras, minum obat nggak mau, berobat nggak mau, berdoa semalam suntuk, kita lihat sembuh atau tidak. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tidak Pak Pendeta, aku hanya pakai minyak urapan saja, tidak perlu berobat, minyak urapan bisa menyembuhkan aku. Coba tengok sembuh atau tambah sakit kita. Parhitea doa ke para medis. Tidak Pak Pendeta, aku harus berdoa karena Tuhan akan menyembuhkanku. Dia akan datang dari surga, datang ke rumahku, ini kesembuhan. Enggak pernah begitu kok. Siapa kita yang pernah berdoa semalam suntuk, tahu-tahu Tuhan datang di depan rumah kita, ini kesembuhan. Tuhan memakai para medis itu. Makanya kalau Anda sakit, kalau saya sakit, datang berobat ke dokter atau minum obat, doakan obatmu, doakan doktermu. Tuhan, aku percayakan ini. Parhitianmu doon, para medison, asa au malum, ai hodo mual ni hamalumon. Itu saudara-saudara. Tetapi meskipun ketika ada orang yang pergi berobat, minta kesembuhan kepada Tuhan, dan dia belum sembuh-sembuh juga, pertanyaannya, apakah Tuhan memang mengatakan dia tidak sembuh? Bukankah banyak orang sekarang yang banyak berobat, pergi ke rumah sakit Penang, Singapura, sampai ke berbagai tempat dia pergi, dicari rumah sakit yang hebat, tetap sakitnya itu juga, tidak pernah sembuh. Apakah Tuhan memang tidak mengizinkan dia sembuh? Bagaimana peran Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan dia? Saudara-saudara, ketika ada orang yang mengalami situasi seperti itu pun, ingat, Tuhan tetap menyertainya. Bahkan ketika sakit, ketika saudara sakit, entah siapapun dari antara kita, mungkin keluarga yang mengalami hal demikian, ingat, sakit itu sebagai pintu Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Sakit sekalipun Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Itu dia. Disitulah letak kekuatan Yeremia. Karena memang diperkirakan dia bukan sakit fisik, tetapi sakit mental. Mentalnya terganggu. Kejiwaannya terganggu. Karena dia mau diancam dibunuh. Bayangkan siapa yang mau diancam dibunuh tidak terganggu mentalnya. Dia diancam dibunuh, mentalnya sudah terganggu. Psikisnya sudah goyang. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mentalku terganggu, mentalku terusik dengan orang-orang yang mau menjahati aku. Dia menganggap sepertinya nggak ada lagi di jalan keluar. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, entah kita pernah pun sekalipun mental kita terganggu, kita anggap ini sepertinya sudah kiamat ini, sudah hancur dunia ini, masalahku sudah sangat besar. Belajar dari Yeremia, datang kepada Tuhan, minta kesembuhan. Karena apa? Lihat, Tuhan sumber kesembuhan. Dan yang terakhir, ini enak banget ini bacanya ini. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan malu. Orang-orang yang mengganggu Yeremia, orang-orang yang mengancam Yeremia, pasti akan dihukum Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Ancaman sekalipun, bahaya sekalipun, ketika engkau bersama Tuhan, bukan saudara yang akan dipermalukan, tetapi orang-orang yang mengganggumu, itu yang akan dipermalukan Tuhan pada waktunya. Oleh karena itu berjalan di hadapan Tuhan, di dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman sudah kami dengar, untuk menguatkan kami supaya tetap berharap dan menantikan kesembuhan hanya dari Tuhan. Terima kasih untuk para medis sebagai jembatan Tuhan untuk menyembuhkan kami.
Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Tanpa pengharapan kami akan goyah, kami akan terombang-ambing. Bahkan kecil pun masalah kami, kecil pun kesulitan kami tidak akan mampu menghadapinya karena kami tidak beriman, karena kami tidak berpengharapan. Untuk itu tolong dan kasihanilah kami, supaya pengharapan itu ada, keyakinan itu ada, pegangan hidup dan penantian itu ada di dalam kehidupan kami. Inilah jemaatmu semua, ama ina, pemuda-pemudi yang kuliah, yang sekolah, mencari ilmu di Yogyakarta. Mungkin banyak pergumulan mereka di tengah-tengah perkuliahan, menghadapi semester genap, semester yang baru ini. Atau mungkin untuk kebutuhan ekonomi. Tuhan, pengharapan mereka gantungkan pada saat ini ke dalam kuasa-Mu. Tolonglah para jemaat-Mu ini. Terima kasih. Di tengah-tengah hujan, mereka tetap bersemangat untuk beribadah di HKBP Yogyakarta ini. Tolong Tuhan, lindungi mereka. Meskipun kami hadapi hujan sekalipun, jagai mereka dengan kendaraan masing-masing. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka ketahanan fisik yang baik, ketahanan mental yang baik. Terpujilah Engkau, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tak berhenti
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.